Hello guys, kenalan dulu yuk. Nada El Nadia, Oslam Ahmadiyah, Riza Komariansari, Fatihah Aufa, dan dosen pengampu kami Haja Iva Mutiatul Haira SHMKN. Pinjam meminjam barang sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat di berbagai lapisan. Mulai dari anak kecil yang biasanya meminjam mainan hingga orang dewasa yang meminjam barang-barang berharga. Pinjam-meminjam pun sudah menjadi bagian dari interaksi sosial di dalam masyarakat. Namun, bagaimana jika barang yang dipinjam kembali dalam keadaan yang tidak sama seperti semula? Mari kita simak studi kasus berikut. Pada suatu hari, Roni yang merupakan seorang mahasiswa IT terkendala dalam mengerjakan tugas dikarenakan laptop yang ia miliki rusak dan tidak dapat digunakan secara tiba-tiba. Kemudian, ia meminjam laptop Bobby yang saat itu merupakan mahasiswa tata boga yang tidak terlalu disibukkan dengan tugas digital. Ia melihat laptop temannya memiliki spesifikasi yang cukup memadai untuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya, dipinjamlah laptop tersebut dan dengan ringan hati, Bobby meminjamkan laptopnya. Laptop gue rusak nih Bob, boleh nggak gue pinjam laptop lo? Boleh, ketemu di tempat biasa ya Ron. Sorry, udah nama nunggu ya. Nih Ron, laptopnya. Enggak kok, baru aja. Sini kita nongkrong dulu. Lo mau pesen apa? Setelah meminjam selama 4 hari, laptop pun dikembalikan oleh Roni. Namun, beberapa jam kemudian, saat laptop hendak dinyalakan oleh Bobby, ternyata muncul garis-garis di layar laptop yang sebelumnya tidak pernah ada. Bobby pun menanyakan pada Roni, tapi Roni mengklaim bahwa ia tidak pernah mendapati hal tersebut selama 4 hari ketika ia mengerjakan tugas. Akhirnya, Roni pun menolak untuk bertanggung jawab atas rusaknya layar laptop Bobby yang muncul setelah ia pinjam. Lalu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan rusaknya laptop tersebut? Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pembuatan perjanjian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain, sistem pengaturan hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, asas hukum perjanjian, bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang, yang meminjamkan berhak atas pengembalian barang atau uang. Di samping itu pula, pemberi pinjaman berhak menuntut kembali objek yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan. Jika perjanjian tersebut tidak menentukan batas waktunya berdasarkan pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan waktu, maka hakim berkuasa memberi kelonggaran kepada peminjam apabila pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya. Subekti R 1982. Di samping itu juga, dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, kewajiban dari pihak yang meminjamkan sebagaimana diatur dalam pasal 1762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa apabila barang yang dipinjamkan tersebut mengandung cacat yang dapat merugikan pihak si peminjam, maka apabila peminjam tersebut mengetahui cacat tersebut akan tetapi tidak memberitahukan kepada si pemakai, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita si peminjam akibat penggunaan barang tersebut.
Namun, apabila cacat tersebut telah diberitahukan oleh yang meminjamkan kepada si peminjam, maka ia bebas dari tanggung jawab jika dalam pemakaian barang tersebut menimbulkan kerugian. Pembebasan tanggung jawab ini terjadi dengan diberitahukannya tentang adanya cacat pada barang oleh si pemberi pinjaman, dan peminjam tetap menerima risiko akibat cacat barang tersebut. Hak peminjam dan kewajiban peminjam. Hak peminjam dalam perjanjian pinjam-meminjam yaitu berhak atas barang yang menjadi objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan barang tersebut menurut kehendaknya. Kewajiban dari peminjam tersebut adalah mengembalikan barang atau uang yang dipinjamnya menurut waktu yang telah diperjanjikan dengan jenis dan kualitas yang sama. Apabila peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, maka ia diperbolehkan membayar dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan waktu dan tempat di mana barang menurut persetujuan akan dikembalikan. Akan tetapi, jika tempat dan waktu tidak ditetapkan, maka harga barang harus diambil pada waktu dan tempat di mana perjanjian itu terjadi. Bagaimanakah pandangan hukum dalam menghadapi persoalan tersebut? Pada dasarnya, setiap pinjam-meminjam haruslah dilakukan dengan ikrar ataupun dikenal dengan kesepakatan di awal yang berisi tujuan peminjaman, batas waktu pinjaman, dan lainnya. Oleh karena itu, bila mana saat pengembalian barang ditemukan terdapat kerusakan pada barang tersebut, maka si peminjam harus bertanggung jawab atas barang yang rusak, meskipun tidak disengaja, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1744. Pasal 1744. Barang siapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik. Ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti biaya, kerugian, dan bunga kalau ada alasan untuk itu. Jika peminjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lain atau lebih lama dan yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu, sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja. Maksud kerusakan yang tidak sengaja di atas ialah peristiwa yang terjadi tidak sengaja, namun masih bisa dihindari oleh si peminjam. Contohnya seperti si peminjam menaruh barang pinjaman di tempat yang tidak aman sehingga bisa saja jatuh oleh faktor luar dan menyebabkan barang rusak, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1745. Pasal 1745. Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang kepunyaannya sendiri, atau jika peminjam tidak mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa termaksud, sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnahnya barang itu. Peminjam tidak perlu melakukan ganti rugi bila mana di antara peminjam dan pemilik barang telah melakukan janji untuk tidak melakukan ganti rugi yang tertera pada pasal 1746. Pasal 1746. Jika barang itu telah ditaksir harganya pada waktu dipinjamkan, maka musnahnya barang itu meskipun hal ini terjadi karena peristiwa yang tak disengaja adalah tanggungan peminjam, kecuali kalau telah dijanjikan sebaliknya. Bila mana peminjaman dilakukan bersama-sama, maka semua peminjam itu harus menanggung bila terjadi kerusakan, meski kerusakannya diakibatkan oleh seorang di antara mereka, sebagaimana yang tertera pada pasal 1749. Pasal 1749. Jika beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, maka mereka masing-masing wajib bertanggung jawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman.
Dan juga kami menyarankan agar setiap kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan haruslah didahului dengan bukti tertulis dan terdiri dari beberapa saksi, terlebih untuk perjanjian yang memerlukan tenaga dan biaya yang amat besar. Haruslah dilakukan dengan hati-hati dan juga di atas perjanjian yang bermaterai. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dadah!